Bayangin ini bro, tahun 2030. Dunia lagi goyah, harga pangan melonjak, nilai mata uang turun dan banyak negara mulai berjuang buat bertahan dari tekanan ekonomi global. Bukan cuma perusahaan besar yang tumbang, bahkan orang-orang biasa yang selama ini ngerasa aman mulai kehilangan arah. Krisis besar itu bukan cuma soal uang, tapi soal mindset. Masalahnya kebanyakan orang masih nyimpen aset seolah dunia bakal terus stabil kayak sekarang, padahal tanda-tanda kehancuran itu udah kelihatan dari jauh-jauh hari. Dari ketegangan geopolitik yang gak pernah reda, utang global yang makin gila, sampai inflasi yang pelan-pelan ngikis daya beli di seluruh dunia. Bank Dunia bahkan nyebut, kalau pola ekonomi dunia sekarang terus kayak gini, kita bakal masuk era baru yang mereka sebut the long decline, kemunduran panjang ekonomi global. Dan di tengah situasi kayak gitu, banyak orang bakal kejebak. Bukan karena mereka nggak punya aset, tapi karena mereka salah nyimpen aset. Lu mungkin ngerasa aman karena punya tabungan tebal, rumah besar, atau mobil mewah. Tapi di masa krisis, aset-aset itu justru bisa berubah jadi beban yang pelan-pelan nyedot hidup lu. Karena di tengah ekonomi yang runtuh, yang paling berharga bukan aset paling mahal, tapi aset paling liquid dan adaptif. Krisis 2030 bukan cuma kemungkinan, tapi siklus yang datang berulang. Kita pernah lihat itu di 1998, 2008, dan 2020. Setiap 10-12 tahun sistem ekonomi dunia selalu ngelakuin riset. Dan yang gak siap selalu jadi korban. Makanya video ini bukan buat nakutin lu, tapi buat ngasih lu gambaran jujur. Aset mana yang harus lu waspadai sebelum krisis itu beneran datang. Karena mungkin yang selama ini lu kira aset sebenarnya cuma liabilitas yang nyamar. Sebelum 2030 beneran tiba, lu masih punya waktu buat mikir. Bukan soal berapa banyak yang lu punya, tapi seberapa cepat lu bisa bergerak saat dunia mulai berubah. Siap, mari kita sikat. 1. Uang tunai berlebih. Kebanyakan orang ngerasa paling aman waktu punya tabungan besar di rekening. Ada rasa puas, tenang, kayak punya pegangan kuat di tengah dunia yang gak pasti. Tapi, justru di situ jebakan paling halus dari sistem ekonomi modern mulai bekerja. Karena di dunia sekarang uang yang diam pelan-pelan mati. Kita semua tumbuh dengan doktrin lama, rajin menabung, pangkal kaya. Dan dulu itu masuk akal. Bunga bank bisa ngimbangin inflasi, harga barang masih stabil, dan dunia nggak sekompleks sekarang. Tapi hari ini, konsep itu udah nggak relevan lagi. Bukan karena menabung itu salah, tapi karena kita hidup di sistem yang secara halus menghukum orang yang diam. Inflasi sekarang bukan sekadar angka di berita, dia udah jadi realitas sehari-hari yang merayap tanpa suara. Harga makan siang naik, biaya hidup melonjak, tapi saldo rekening lu tetap. Bahkan menurut data Bank Dunia, rata-rata inflasi global 2023-2024 masih di atas 6%, sementara bunga deposito di Indonesia cuma 3-4% per tahun. Artinya setiap tahun daya beli uang lu menyusut 2,3% tanpa lu sadar. Lu mungkin ngerasa, kan nominalnya masih sama. Iya, tapi nilainya nggak. Duit 100 juta hari ini nggak bakal bisa beli barang yang sama kayak 100 juta 5 tahun ke depan. Kalau sekarang lu bisa beli motor, nanti mungkin cuma cukup buat bayar DP-nya. Uang di rekening itu kayak es batu di bawah matahari, kelihatannya masih padat, padahal setiap menit terus mencair. Dan makin besar jumlahnya, makin cepat rasa aman palsu itu numpuk di kepala lu. Masalahnya, banyak orang gak sadar kalau rasa aman finansial yang mereka kejar justru bersumber dari ketakutan. Takut rugi, takut gagal, takut salah langkah. Jadi mereka simpan uangnya diam-diam di bank, berharap semuanya baik-baik aja. Padahal, sistem ekonomi sekarang gak dirancang buat bikin uang lu bertahan. Ia dirancang buat memaksa lu memutar roda ekonomi. Uang yang diam itu kalah, uang yang bergerak itu bertahan. Dan di masa depan, terutama menjelang krisis ekonomi global 2030, situasinya bisa jauh lebih ekstrem. Utang negara membengkak, harga energi dan pangan makin gak stabil, dan sistem moneter dunia pelan-pelan bergeser ke mata uang digital, CBDC. Semua ini bakal bikin uang kertas kehilangan fungsi utamanya, penyimpan nilai. Artinya orang-orang yang masih percaya tabungan besar itu aman, bakal jadi korban pertama dari perubahan itu. Mereka nggak kehilangan uang karena dicuri, tapi karena nilainya perlahan dikikis oleh sistem yang mereka percaya. Jadi apa yang bisa lu lakuin sekarang? Uang nggak boleh diem. Ia harus bekerja. Harus bergerak ke tempat di mana dia bisa tumbuh atau setidaknya bertahan. Bukan berarti lu harus langsung beli properti miliaran, saham asing, atau ikut tren kripto yang lu nggak paham. Mulai aja dari yang kecil tapi produktif.
Misalnya, sisihkan sebagian buat reksadana pasar uang, invest di logam mulia yang stabil nilainya, atau dukung bisnis kecil yang bisa jalan sambil belajar ngelola risiko. Tujuannya bukan cepat kaya, tapi melindungi hasil kerja keras dari pelan-pelan hilang. Karena di dunia yang nilainya terus berubah, lu harus jadi orang yang ngatur uang, bukan yang diatur uang. Kalimat pamungkasnya, orang bijak gak takut kehilangan uang, mereka takut uangnya kehilangan nilai. 2. Properti yang tidak menghasilkan cash flow. Dulu punya properti banyak dianggap simbol kesuksesan. Rumah besar, tanah luas, apartemen di kota, semuanya bikin kita ngerasa aman. Tapi zaman berubah, dan kenyataannya sekarang nggak semua properti adalah aset. Banyak orang nggak sadar bahwa rumah kosong yang nggak disewakan, tanah yang nggak dipakai, atau properti yang cuma dibiarkan berdiri tanpa menghasilkan apapun, itu bukan aset, tapi liabilitas yang menyamar. Karena faktanya properti bukan cuma berhenti di harga beli. Lu tetap harus bayar pajak bumi bangunan, biaya perawatan, keamanan. Bahkan kalau kosong pun masih ada biaya opportunity cost. Uang yang seharusnya bisa lu putar, tapi malah terjebak di tembok dan atap yang gak produktif. Dan di tengah ekonomi dunia yang makin rapuh, punya aset yang diam itu berisiko banget, karena harga properti gak selalu naik. Banyak data dari Amerika, Eropa, bahkan Asia menunjukkan hal yang sama. Pasar properti mulai jenuh dan bergeser. Contohnya, tren work from home bikin banyak orang ninggalin pusat kota besar. Mereka mulai nyari tempat yang lebih kecil, efisien, dan dekat alam. Sementara rumah-rumah besar di kota yang dulu dianggap prestis, sekarang justru mulai kehilangan daya tariknya. Kita bisa lihat dari laporan Knight Frank dan Colliers di beberapa wilayah, harga rumah besar justru turun 10-20% sejak 2022, sementara permintaan rumah kecil meningkat. Artinya apa? Aset yang dulu lu kira akan selalu naik, bisa aja justru pelan-pelan nyeret ke bawah. Bukan karena salah beli, tapi karena dunia udah berubah, dan gaya hidup ikut bergeser. Di sisi lain, punya properti yang gak menghasilkan cash flow bikin keuangan lu kaku. Lu gak punya fleksibilitas buat adaptasi saat krisis datang. Properti itu gak liquid, gak bisa langsung dijual cepat waktu pasar panik. Dan ketika semua orang mulai jual properti bersamaan karena butuh uang tunai, harga bisa anjlok drastis kayak tahun 1998 atau krisis subprime mortgage 2008. Jadi apa solusinya? Kalau lu punya properti yang nggak menghasilkan apa-apa, entah rumah kosong, tanah nganggur, atau apartemen yang sepi penyewa, mungkin udah saatnya berpikir realistis. Nggak semua harus dijual, tapi lu harus mulai nilai mana yang benar-benar produktif dan mana yang cuma beban dengan topeng aset. Kalau ternyata properti itu nggak kasih cash flow, nggak ada rencana pemanfaatan, dan biaya perawatannya makin tinggi, lebih bijak buat jual sekarang saat harga masih stabil, daripada nunggu krisis datang dan pasar udah keburu runtuh. Dana hasil jualnya bisa lu alihin ke aset yang lebih fleksibel dan liquid, bisnis kecil, saham defensif, atau instrumen investasi yang bisa tetap bergerak meski ekonomi macet. Karena di dunia baru nanti, aset yang mengalir jauh lebih berharga daripada aset yang diam. Aset sejati bukan yang bikin lu bangga saat pamer, tapi yang tetap kerja bahkan saat lu tidur. 3. Kendaraan mewah. Ada kalimat klasik yang sering kita dengar, mobil itu aset. Padahal kalau kita jujur, mobil, apalagi mobil mewah, lebih sering jadi liabilitas yang menyamar. Begitu kendaraan keluar dari showroom, nilainya langsung anjlok 10-20%. Dalam 5 tahun, penyusutannya bisa tembus 50% lebih. Tergantung merek dan modelnya. Tapi anehnya, banyak orang justru menjadikan mobil mewah sebagai simbol keberhasilan, bukan alat transportasi. Inilah salah satu jebakan ego paling mahal dalam hidup modern. Bukan karena kita butuh mobilnya, tapi karena kita butuh dianggap punya mobilnya. Mobil mewah seringkali dibeli bukan karena rasionalitas, tapi karena gengsi sosial yang ditanamkan industri marketing. Kalau mobil lu bagus, berarti hidup lu sukses. Padahal yang jarang disadari, setiap kilometer yang lu tempuh, nilainya turun. Setiap bulan yang lewat, ada biaya servis, bahan bakar, pajak, dan asuransi yang terus menggerus dompet. Dan yang lebih bahaya lagi, di masa ekonomi nggak stabil, kendaraan mewah berubah dari simbol kemakmuran jadi beban mental. Apalagi kalau belinya pakai cicilan. Ketika pendapatan menurun, cicilan dan biaya perawatan tetap harus jalan. Di situ baru kerasa bahwa yang tadinya dianggap aset, ternyata justru jadi mesin pembakar uang yang gak berhenti berputar. Coba bayangin kalau dana ratusan juta itu dialihkan ke hal lain, aset produktif, bisnis kecil, atau instrumen investasi yang bisa tumbuh pelan tapi pasti.
Kendaraan sederhana tetap bisa mengantar lu ke tujuan. Bedanya, yang satu cuma memindahkan badan, sementara yang satu lagi bisa memindahkan posisi keuangan lu ke arah yang lebih kuat. Saran, utamakan kendaraan finansial daripada kendaraan fisik. Beli kendaraan karena fungsi, bukan gengsi. Karena mobil mewah nggak pernah bikin hidup lu lebih sukses, ia cuma bikin lu kelihatan sukses, sambil diam-diam menggerus kekayaan lu sedikit demi sedikit. Orang pintar nyetir uangnya lebih dulu, baru beli mobil. Orang terjebak gengsi beli mobil dulu, lalu uangnya yang disetir oleh cicilan. 4. Gaya hidup boros dan cicilan konsumtif. Zaman sekarang hidup boros bukan cuma soal kebiasaan, tapi jadi gaya hidup yang disamarkan lewat kata self-reward. Kita ngerasa berhak beli sesuatu setelah kerja keras, dan gak salah sih, tapi yang bahaya ketika reward itu jadi rutinitas, bukan penghargaan. Karena jujur aja, banyak dari kita bukan beli barang karena butuh, tapi karena pengen ngebuktiin sesuatu. Kita pengen kelihatan mapan, keren, berhasil, padahal yang kita beli seringkali cuma simbol kosong, buat nutupin rasa insecure di dalam diri. Dan disitulah masalahnya mulai. Semuanya kelihatan normal, cicilan HP cuma 500.000 per bulan, cicilan motor 1 juta, kartu kredit 2 juta. Ringan di awal, tapi perlahan berubah jadi beban berat yang gak kelihatan. Kayak benang halus yang makin lama makin kencang, sampai akhirnya nyekik napas lu sendiri. Krisis ekonomi gak pernah ngasih tanda. Bisa tiba-tiba datang kayak badai, suku bunga naik, harga barang melonjak, dan pendapatan menurun. Dan saat itu terjadi, semua cicilan yang dulu terasa masih sanggup langsung berubah jadi tekanan mental yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya kelihatan hidup nyaman, tiba-tiba panik karena semua tagihan datang bareng, sementara arus uang masuk seret. Gaya hidup boros bikin banyak orang terjebak dalam ilusi kemajuan. Padahal mereka cuma pindah dari satu tagihan ke tagihan lain. Semuanya atas nama butuh terlihat sukses. Tapi ironisnya, orang yang paling kaya justru jarang terlihat kaya. Karena mereka tahu satu hal penting, stabilitas lebih penting daripada tampilan. Faktanya, menurut data OJK dan survei dari Kata Data tahun 2024, hampir 65% pengguna kartu kredit di Indonesia membayar tagihan minimum tiap bulan, bukan lunas. Artinya mereka hidup dalam bunga berjalan. Dan ini bukan cuma bikin beban finansial, tapi juga mental. Selalu dikejar tagihan, tapi nggak pernah benar-benar bebas. Krisis yang akan datang nanti nggak cuma nguji siapa yang punya aset, tapi siapa yang bisa ngontrol keinginan. Saran, mulailah hidup sedikit di bawah kemampuan finansial lu, bukan di atasnya. Bukan karena pelit, tapi karena bijak. Lu nggak perlu punya semua hal sekarang. Fokus ke hal yang bikin arus kas masuk, bukan keluar. Cicilan konsumtif itu kayak ember bocor, nggak peduli berapa banyak air lu tuang, airnya tetap habis. Tapi kalau lu punya aset produktif, airnya ngalir balik ke ember lu sendiri. Kayak sejati itu bukan soal berapa banyak yang lu punya, tapi berapa banyak yang bisa lu tahan tanpa kehilangan arah hidup. Lu nggak harus nunjukin kesuksesan ke siapapun, karena orang yang benar-benar kaya justru tenang saat dunia heboh pamer. 5. Investasi bodong berkedok bisnis cepat kaya. Krisis selalu melahirkan dua jenis manusia, yang berpikir panjang dan yang pengen jalan pintas. Dan di saat ekonomi lagi nggak menentu, yang terakhir jumlahnya jauh lebih banyak. Karena ketakutan, rasa panik, dan tekanan hidup sering bikin orang jadi nggak logis. Mereka pengen cepat keluar dari masalah keuangan, tapi justru makin tenggelam karena tergoda mimpi palsu yang dikemas rapi. Inilah alasan kenapa investasi bodong selalu laku, bahkan di zaman yang makin canggih. Penipuan modern udah nggak lagi tampil norak kayak dulu. Sekarang mereka pakai jas rapi, punya kantor keren, website mewah, bahkan influencer buat promosi. Semua dibuat profesional biar kelihatan meyakinkan. Mereka nggak jual produk, mereka jual mimpi. Mimpi cuan besar tanpa kerja keras. Mimpi uang bekerja untuk kamu, bukan kamu untuk uang. Dan jutaan orang jatuh ke jebakan itu bukan karena bodoh, tapi karena putus asa. Masalahnya rasa serakah dan ketakutan kehilangan, FOMO, jadi bahan bakar utama skema ini. Ketika lihat orang lain upload bukti transfer ratusan juta, insting kita langsung bilang, wah jangan sampai gue ketinggalan. Padahal yang lu lihat cuma panggung depan, sementara di belakang layar semua itu cuma strategi buat mancing korban baru. Coba ingat kasus-kasus besar kayak DNA Pro, Indosuria, atau Fahrenheit. Ribuan orang kehilangan uang, rumah, bahkan masa depan, karena tergoda janji imbal hasil tinggi tanpa risiko. Dan semua punya pola yang sama, modal kecil, return besar, cepat, tanpa produk nyata. Lucunya setelah satu kasus terbongkar, muncul lagi versi barunya dengan nama dan gaya berbeda. Ada yang ngaku robot trading AI, ada yang bilang blockchain generasi baru.
Ada juga yang nyaru sebagai komunitas investasi syariah, padahal ujung-ujungnya ya sama, ngambil duit orang buat bayar orang lain. Yang bikin bahaya bukan cuma sistemnya, tapi cara berpikir manusianya. Karena selama masih banyak orang yang pengen hasil instan, investasi bodong gak akan pernah punah. Mereka hidup dari ketidaksabaran manusia dan dibungkus dengan istilah modern biar kelihatan sah. Padahal investasi sejati itu membosankan. Butuh waktu, butuh riset, butuh disiplin, dan hasilnya gak instan. Gak ada jalan pintas menuju kekayaan yang stabil. Dan kalau ada yang bilang tanpa risiko lu harus langsung curiga, karena dunia keuangan gak pernah bebas risiko, yang ada cuma risiko terukur. Setiap kali ada tawaran investasi, tanya satu hal sederhana. Dari mana sebenarnya keuntungan ini datang? Kalau jawabannya gak masuk akal, atau mereka muter-muter tanpa logika bisnis yang jelas, anggap aja itu alarm bahaya. Jangan biarkan rasa takut ketinggalan bikin lu kehilangan semuanya. Karena dalam dunia finansial, kesabaran adalah mata uang yang paling mahal. Lebih baik lu ketinggalan peluang yang benar daripada terjebak di peluang yang salah. Karena yang satu cuma bikin menyesal, tapi yang lain bisa ngancurin hidup. Penutup, kalau lu perhatiin baik-baik, semua poin tadi punya satu benang merah yang sama. Bukan jumlah uangnya yang nentuin kekayaan seseorang, tapi caranya ngatur arah uang itu bergerak. Banyak orang kerja keras tapi tetap susah maju. Bukan karena kurang penghasilan, tapi karena cara berpikir finansialnya masih dikendalikan oleh rasa aman semu dan ego sosial. Uang yang diam, kendaraan mewah, cicilan konsumtif, gaya hidup gengsi, sampai investasi bodong, semuanya adalah bentuk ilusi modern yang kelihatannya bikin mapan, padahal pelan-pelan menggerus kestabilan hidup. Di masa depan yang penuh ketidakpastian, yang bisa bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling sadar arah aliran uangnya. Bukan yang punya saldo besar, tapi yang tahu kapan harus menyelamatkan nilai kerja kerasnya. Saran dari gua, mulai sekarang sadari bahwa setiap rupiah punya arah. Kalau lu nggak ngarahin, sistem ekonomi yang bakal ngarahin buat lu, dan biasanya bukan ke arah yang lu mau. Bangun kebiasaan kecil yang ngasih nilai jangka panjang. Belajar, investasi dengan logika, dan hidup sedikit di bawah kemampuan finansial biar punya ruang buat tumbuh. Karena ujung-ujungnya kayak bukan soal punya banyak, tapi soal ngerti cara menjaga yang udah lu punya. Kalau lu suka konten reflektif dan ngebuka cara pikir kayak gini, jangan lupa like videonya biar gua tahu lu pengen gua bahas topik-topik semacam ini lagi. Kalau lu punya keluh kesah, pengalaman pribadi, atau cuma mau curhat soal keuangan dan arah hidup lu, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu dari obrolan kecil di sana kita bisa diskusi bareng dan nemuin sudut pandang baru bareng-bareng. Makasih banget udah mau nonton sampai akhir, gua apresiasi waktu dan perhatian lu. Sampai jumpa di video selanjutnya.